wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi selamat wabarakatuh. siang Anda semua. Selamat bertemu kembali kepada pertemuan kali ini di mata pelajaran ekonomi kelas 11. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga puasanya lancar semua ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memperlihatkan dulu terlebih dahulu RPP untuk pertemuan kita kali ini akan membahas tentang kebijakan ekonomi di Indonesia dalam mengatasi masalah ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Di mana kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah dalam memecahkan masalah ekonomi. Apa aja indikator pencapaian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama itu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam bidang ekonomi. Kemudian mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memecahkan permasalahan ekonomi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan kebijakan moneter dan fiskal. Dan sekaligus itu merupakan tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Intinya kita akan membahas tentang kebijakan moneter dan fiskal. Oke, sebelumnya Ananda semua sudah mengenali apa itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Ada yang tahu apa itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Ya, kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil penguasa atau moneter yang disebut sebagai Bank Indonesia yang kita kenal secara umum untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Mempengaruhi dalam hal apa kebijakan moneter ini? Ini berkaitan juga dengan inflasi, masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Apa saja tujuan dan peran kebijakan moneter? Yang pertama, untuk menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kali ini, ada beberapa instrumen dari kebijakan moneter itu sendiri dapat dilakukan dengan antara lain yang pertama operasi pasar terbuka. Nah, ini dia. Ada juga dua jenis kebijakan moneter yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar dan menambah jumlah uang yang beredar. Mengurangi jumlah uang yang beredar ini terkait untuk mengatasi masalah inflasi di Indonesia. Misalnya ada ketika jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen itu terbatas sementara harga melambung tinggi itu disebut inflasi itu secara ringkasnya ya. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Pemerintah menerapkan kebijakan moneter ini, diantaranya kebijakan operasi pasar terbuka, di mana operasi pasar terbuka ini merupakan sebuah cara untuk mengendalikan uang yang beredar di masyarakat dengan menjual atau membeli surat berharga yang dikenal dengan SBI, Surat Berharga Bank Indonesia. Kemudian pemerintah akan membeli surat berharga apabila menginginkan jumlah uang beredar itu bertambah. Namun apabila menginginkan berkurangnya jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Nah, beberapa surat berharga pemerintah antara lain yaitu sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang seperti yang telah disebutkan tadi. Kemudian kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto ini merupakan sebuah cara untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Jadi
bisa jadi menaikkan suku bunga di bank-bank umum seperti Bank Nagari, di Bank BRI, Bank BNI, dan lain-lainnya ya. Dan jika suku bunga dinaikkan, otomatis motivasi masyarakat untuk lebih giat lagi menabung dan jumlah uang beredar di masyarakat itu akan lebih berkurang. Nah, seperti itulah kira-kira kebijakan diskonto yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian apa lagi? Ada dari antara teman-teman yang bisa menjelaskan terkait kebijakan diskonto? Nah, kemudian selanjutnya kebijakan cadangan kas atau rasio cadangan wajib dikenal ya. Nah, ini adalah sebuah cara untuk mengatur jumlah uang yang beredar, namun berbeda dengan fasilitas diskonto atau kebijakan diskonto tadi. Pada rasio cadangan ini, cadangan wajib ini cara yang dilakukan yaitu dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Nah, pemerintah akan menurunkan rasio cadangan wajib jika ingin menambah jumlah uang yang beredar, begitu pula sebaliknya. Pemerintah akan menurunkan rasio cadangan wajib jika ingin menurunkan jumlah uang yang beredar. Kemudian yang keempat adalah kebijakan kredit ketat atau kredit selektif, di mana ini merupakan politik dari bagian dari politik bank sentral dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit. Kemudian kita masuk ke kedua, tadi setelah kita bahas kebijakan fiskal, sekarang ya kebijakan diskonto. Kayak fiskal. Tadi moneter, sekarang fiskal ya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Pada dasarnya tujuan dari kedua kebijakan ini sama-sama ingin memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Contohnya tadi untuk mengatasi inflasi. Inflasi itu masalah terberat yang sampai sekarang Indonesia masih belum bisa mengatasinya secara keseluruhan. Namun setidaknya sudah bisa diminimalisir untuk masalah-masalahnya. Ada pula kebijakan fiskal pun merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Nah, merujuk daripada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal ini berbeda dengan kebijakan moneter dalam hal kalau kebijakan fiskal ini untuk menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Salah satu kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian adalah menjadi lebih baik lagi. Salah satu caranya dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan dan peran kebijakan fiskal. Apa tujuannya? Untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga. Kemudian kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menyesuaikan pengeluaran dan pemerintahan. Jadi kalau misalnya masalah pengangguran itu merupakan kebijakan dari mana? Ada yang tahu? Silakan. Untuk kebijakan dalam hal mengatasi pengangguran di Indonesia ini merupakan kebijakan moneter kah atau fisikal? Sesuai dengan definisi dan tujuan dari kebijakan tersebut. Fiskal, Bu. Silakan, Sakti. Kebijakan fiskal, Bu.
Oke, kebijakan fiskal ya. Ya, memang benar karena setujuannya kebijakan fiskal ini untuk memperbaiki dan mengusahakan kesempatan kerja. Nah, jadi di sini untuk menstabilkan harga. Nah, di sana memberikan kesempatan mencari peluang kerja, kesempatan kerja, membuka peluang kesempatan kerja untuk masyarakat Indonesia. Apa saja instrumen kebijakan fiskal? Yang pertama, sistem perpajakan. Dengan menaikkan pajak, pemerintah dapat memperkuat kas negara. Kemudian dengan menurunkan pajak, dapat meningkatkan investasi dan meningkatkan konsumsi. Ini pendapatan. Kemudian yang kedua, politik anggaran. Pemerintah dapat menetapkan anggaran berimbang atau anggaran tidak berimbang, atau surplus, dikenal dengan istilah surplus atau defisit dalam ekonomi. Nah, itu fungsi kebijakan fiskal ya. Pertama, alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pembangunan. Mungkin ada pertanyaan dari Anda semua, silakan. Apa sudah memahami atau gimana? Saya rasa materi kali ini tidak terlalu sulit, jadi mungkin bisa dipahami, atau mungkin ada dari Anda semua yang ingin bertanya, dipersilahkan. Coba tadi apa saja instrumen kebijakan fiskal? Ada yang bisa menjawab? Jika tidak, saya akan memberikan beberapa soal, nanti akan saya kirimkan melalui WA, dan silahkan kerjakan dan kirimkan ke email saya di email suciana276@gmail.com. Waktu pengerjaan Anda hanya 30 menit, saya tunggu dari sekarang, dan sekian saja materi dari saya, semoga bisa memahami dan bisa mengerjakan soal-soal yang saya berikan nantinya. Saya tunggu jawaban anak-anak semua di email saya. Cepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah keluar record ada, boy? Sudah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.